Halo teman-teman sahabat kakek kandang semuanya. Mungkin teman-teman banyak yang tidak tahu atau tidak mengenal tanaman ini, terutama di daerah perkotaan. Namun di pedesaan, terutama di pegunungan, ini banyak sekali ditanam teman-teman. Ini adalah cabai alas atau cabai jamu yang biasanya tumbuh di daerah pegunungan, ditanam dengan menggunakan panjaran pohon jaran atau dengan pohon kelor atau pohon apa aja. Berawal tumbuh dari tanah atau ditanam di tanah, namun kemudian dibuatkan panjaran dan akhirnya panjaran tersebut membantu untuk pertumbuhan batang-batang dan daun-daunnya teman-teman. Makanya dibuat panjaran pohon hidup biar bisa membantu untuk pertumbuhan cabai alas ini, dan juga merupakan parasit bagi pohon-pohon yang dibuat panjaran. Nah, tanaman ini tumbuh di daerah iklim tropis yang tidak banyak membutuhkan air. Bahkan kalau air tergenang, kalau penyiraman berlebihan bisa menyebabkan mati. Jadi cabai alas ini bisa bertahan hidup lama di tanah yang betul-betul bisa menyerap air. Jadi tidak bisa hidup di lahan yang tergenang air, teman-teman. Bahkan tanaman ini tahan terhadap musim kemarau, asal penyiramannya seminggu 2 kali, biar tumbuh subur dan buahnya melimpah. Nah, untuk teman-teman yang berada di perkotaan, kita bisa juga tanam cabai alas ini, bisa tumbuh di perkotaan dengan memanfaatkan tembok-tembok yang ada yang kosong, asalkan terkena sinar matahari. Nah, seperti di saya ini teman-teman, ini saya coba tanam di pekarangan, nempel ke tembok ini teman-teman, dan kebetulan ini tumbuh subur meskipun musim kemarau karena ini nempel temboknya kamar mandi. Ini sengaja saya tanam di sini teman-teman, dan ternyata tumbuh subur meskipun musim kemarau. Dan anehnya ketika kita tanam di ladang, maka banyak dijumpai masalah seperti layu fusarium atau penyakit-penyakit yang lainnya teman-teman. Tapi ketika kita tanam di tembok rumah kita, di belakang rumah, asalkan terkena sinar matahari, ini aman sekali teman-teman. Tidak kita jumpai layu fusarium atau hama-hama yang lain, dan bisa panen sepanjang masa. Asalkan pada saat kemarau kita siram teman-teman, meskipun seminggu 2 kali. Dan pada usia 6 bulan ini sudah mulai berbuah dan juga sudah memiliki banyak anakan, dan akhirnya saya buat untuk menjalar ke mana-mana teman-teman, ke lokasi-lokasi yang kosong, dan kita arahkan untuk anakannya untuk menuju tembok di sebelah yang kosong teman-teman. Kita bisa arahkan dengan cara kita paku tembok kita lalu diikat ke tembok, dan akhirnya akan menjalar dengan sendirinya teman-teman. Dan cabai alas ini tumbuh subur ketika kita tanam di tembok teman-teman, lebih subur daripada kita tanam di pohon, dan buahnya pun sangat melimpah, apalagi di area yang terkena sinar matahari yang cukup. Semakin terkena panas matahari, ini semakin lebat buahnya teman-teman. Dan panennya sepanjang masa, tidak putus-putus, jadi tidak musiman teman-teman. Dan bagi teman-teman yang berada di perkotaan, cabai alas ini kita bisa tanam di pekarangan kita, baik di pohon-pohon di halaman, ataupun bisa memanfaatkan pagar tembok kita untuk kita buat tempelan atau panjarannya teman-teman. Awalnya kita tanam di tanah, nantinya akan merambat dengan sendirinya, atau dengan perlakuan kita tempelkan dengan paku-paku teman-teman, kita ikat lebih awal, dan nantinya akan menjalar dengan sendirinya hingga menutupi keseluruhan tembok pagar. Dan seminggu sekali kita bisa panen buahnya. Kita kumpulin teman-teman, meskipun dalam jumlah yang kecil, tapi kita bisa buat tabungan teman-teman. Nanti ketika banyak mencapai 2 atau 3 kilo, akhirnya kita jual, dan harganya nih konstan teman-teman, kontinu, selalu mahal. Lain dengan cabai sambal atau cabai dapur yang harganya tidak menentu, kadang mahal kadang murah. Tapi harga dari cabai alas ini tetap stabil teman-teman, selalu mahal, antara 90 hingga 125.000 per kilonya.
Jadi alangkah baiknya kita tanam cabai alas ini teman-teman, di samping sebagai penyejuk dari pekarangan kita, sebagai penyejuk mata, juga bisa dibuat penghasilan tambahan teman-teman. Namun ingat, perlu ketelatenan untuk awal. Kita harus mengarahkan anakan menuju lokasi-lokasi yang kosong seperti ini teman-teman, agar nantinya tumbuh padat dan subur melimpah, hingga kita bisa meningkatkan kapasitas buahnya dan kapasitas panen kita nantinya, agar penghasilan pun bertambah setiap bulannya. Kemudian untuk pemupukan, usahakan jangan menggunakan pupuk kimia untuk tanaman yang satu ini teman-teman. Jadi kita pakai aja pupuk organik atau kohe dari kambing, kotoran kambing ini kan teman-teman. Tapi jangan terlalu banyak, karena cabai alas ini tidak memerlukan perawatan ekstra, karena dari sifatnya yang memang alas, jadi liar teman-teman. Jadi tidak perlu perawatan ya khusus, cukup dengan pemupukan organik tiap 3 bulan sekali. Jadi hanya diperlukan pupuk dengan kadar yang rendah. Pemupukan yang serius justru akan membuat tanaman ini mati. Dan hendaknya pula hindari obat perangsang buah, karena juga mengakibatkan tanaman ini mati. Jadi cukup dengan perawatan seadanya. Tinggal jos panen teman-teman. Tanam sekali untuk panen selama-lamanya. Oke, demikian tutorial kali ini, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani dari Kota Pamekasan, Madura, Jawa Timur.